Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Julio Kebalu, NIM 2114201055, kelas A2 Keperawatan 21, mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan. Dan di saat ini, materi yang akan saya bawakan ialah komunikasi terapeutik pada lansia. Pengertian komunikasi terapeutik adalah hubungan kerja sama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim terapeutik. Komunikasi dengan lansia harus memperhatikan faktor fisik, psikologis, atau lingkungan dalam situasi individu, harus mengaplikasikan keterampilan komunikasi yang tepat. Di samping itu juga memerlukan pemikiran penuh serta mempertahankan waktu yang tepat. Manfaat komunikasi terapeutik. Yang pertama, untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Kedua, mengidentifikasi, mengungkap perasaan, dan mengkaji masalah dan evaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Pendekatan perawatan lansia dalam konteks komunikasi. Pertama, pendekatan fisik mencari informasi kesehatan bersifat real dan mudah diobservasi. Pendekatan sosial meningkatkan kemampuan berinteraksi dan antar klien perawat dapat saling bertukar pikiran. Kemudian pendekatan psikologis bersifat abstrak, membutuhkan waktu yang lama dan perawat berperan sebagai penampung masalah. Kemudian yang terakhir, pendekatan spiritual. Perawat harus dapat memberikan kepuasan batin kliennya yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Teknik komunikasi pada lansia. Yang pertama, asertif adalah sikap dapat menerima, memahami lawan bicara. Responsif adalah reaksi perawat terhadap perubahan perilaku klien. Fokus adalah upaya perawat untuk tetap konsisten dengan apa yang sedang dibicarakan. Keempat, suportif adalah sikap perawat yang dapat mendorong klien sehingga dapat termotivasi. 5. Klarifikasi, yaitu dengan mengajukan pertanyaan ulang pada klien. Dan keenam, sabar dan ikhlas agar komunikasi yang terapeutik dapat selalu terjaga. Adapun hambatan berkomunikasi dengan lansia. Agresif ditandai yaitu berusaha mengontrol dan mendominasi orang lain, meremehkan orang lain, mempertahankan haknya dengan menyerang orang lain, menonjolkan diri sendiri, mempermalukan orang lain di depan umum, baik dalam perkataan maupun tindakan. Non-asertif ditandai menarik diri bila diajak berbicara, merasa tidak sebaik orang lain, merasa tidak berdaya, tidak berani mengungkapkan keyakinan, membiarkan orang lain membuat keputusan untuk dirinya, tampil diam, mengikuti kehendak orang lain, mengorbankan kepentingan dirinya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Teknik perawatan lansia pada reaksi penolakan. Pertama, kenali segera reaksi penolakan klien, memberikan klien lansia bertingkah laku dalam tenggang waktu yang tertentu. Hal ini merupakan mekanisme penyesuaian diri sejauh tidak membahayakan klien, orang lain, serta lingkungannya. Kemudian yang kedua, orientasikan klien lansia pada pelaksanaan perawatan diri sendiri. Langkah tersebut bertujuan untuk mempermudah proses penerimaan klien terhadap perawatan yang akan dilakukan serta upaya untuk memandirikan klien. 3. Libatkan keluarga atau pihak keluarga terdekat dengan tepat. Langkah ini bertujuan untuk membantu perawat atau petugas kesehatan memperoleh sumber informasi atau data klien yang mengefektifkan rencana atau tindakan dapat terrealisasi dengan baik dan tepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berinteraksi. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat, seperti hindari menggunakan istilah yang merendahkan pasien, pertahankan kontak mata dengan pasien, pertahankan langkah yang tidak tergesa-gesa, dan mendengarkan adalah kunci komunikasi efektif. Beri kesempatan pasien untuk menyampaikan perasaannya, berbicara dengan jelas, tidak harus berteriak, menggunakan bahasa dan kalimat yang sederhana,
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pasien. Hindari kata-kata medis yang tidak dimengerti pasien, menyederhanakan dan atau menuliskan instruksi, mengenal dahulu kultur dan latar belakang budaya pasien, mengurangi kebisingan saat berinteraksi, beri kenyamanan dan beri penerangan yang cukup saat berinteraksi. Gunakan sentuhan lembut dengan sentuhan ringan di tangan atau bahu, jangan mengabaikan pasien saat berinteraksi. Tahap proses komunikasi. Yang pertama, fact-finding. Mencari dan mengumpulkan fakta dan data sebelum seseorang melakukan kegiatan komunikasi. Kemudian yang kedua, planning. Berdasarkan fakta dan data itu, dibuatkan rencana tentang apa yang akan dikemukakan dan bagaimana mengemukakannya. Kemudian communication. Dalam melakukan komunikasi pada lansia sebaiknya menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami serta dimengerti. Kemudian yang kelima, evaluasi. Penilaian dan analisis kembali diperlakukan untuk melihat bagaimana hasil komunikasi tersebut dan kemudian menjadi bahan perencanaan untuk melakukan komunikasi selanjutnya. Nah, berikutnya komunikasi terapeutik pada lansia dengan gangguan pendengaran. Yang perlu kita lakukan ialah berdiri dekat menghadap klien, bertanya diarahkan pada telinga yang lebih baik, berikan perhatian dan tunjukkan wajah, tegurlah nama sebelum pembicaraan dimulai, gunakan pembicaraan yang keras, jelas, pelan, dan diarahkan langsung pada klien. Hindari pergerakan bibir yang berlebihan, hindari memalingkan kepala, tidak berbalik atau berjalan saat berbicara. Jika klien belum memahami, ulangi dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Membatasi kegaduhan lingkungan, gunakan tekanan suara yang sesuai, hindari pertanyaan tertutup, gunakan kalimat pendek saat bertanya. Gunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan isi komunikasi. Kemudian komunikasi terapeutik pada lansia dengan gangguan penglihatan. Yang pertama, pengenalkan diri, dekati klien dari depan, jelaskan kondisi tempat, orang yang ada, bicaralah pada saat Anda mau meninggalkan tempat. Pada saat saudara berbicara, pastikan klien tahu tempat saudara. Katakan pada klien yang dapat membantunya seperti lampu membacakan. Biarkan klien memegang tangan saudara sebagai petunjuk dan jelaskan apa yang sedang saudara kerjakan. Kemudian jelaskan jalan-jalan apa bisa dilalui oleh klien. Sanjunglah kemampuan beradaptasi dan kemandirian klien. Komunikasi terapeutik pada lansia yang menunjukkan kemarahan. Pertama, klarifikasi penyebab marah yang terjadi. Bantu dan dorong klien mengungkapkan marah dengan konstruktif. Gunakan pertanyaan terbuka. Luangkan waktu setiap hari bersama klien. Puji dan dukung setiap usaha dari klien. Komunikasi terapeutik pada lansia dengan afasia. Menghadap ke pasien dan membuat kontak mata. Sabar dan meluangkan waktu, harus jujur, termasuk ketika klien belum memahami pertanyaan. Dipersilakan lansia untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, dorong lansia untuk menulis dan mengekspresikan dan berikan kesempatan untuk membaca dengan keras. Gunakan gerakan isyarat terhadap objek pembicaraan jika mampu meningkatkan pemahaman. Gunakan sentuhan untuk memfokuskan pembicaraan, meningkat rasa aman. Demikianlah materi dari komunikasi terapeutik pada lansia. Kiranya materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.